sekelumit dari karakteristik hukum itu menentukan kenapa penalaran hukum itu menjadi unik. Ketika seseorang melakukan penalaran hukum, dia melakukan upaya yang bersifat multidimensional. Hukumnya itu sendiri dipandangnya sebagai satu sistem. Jadi ketika seseorang datang pada kalian, kalian bisa bayangkan kalau kalian jadi seorang aparat penegak hukum, ya, seorang advokat misalnya. Ada klien kalian datang pada kalian. Dia pasti akan cerita tentang fakta dia yang dia hadapi. Kalian sudah mulai berpikir nih, fakta-fakta yang dia ceritakan ini kalian lalu hubungkan dengan konsep-konsep hukum yang sistemik yang tadi. Ini perdata atau pidana ya? Kalau perdata ini masuk ke hukum apa ya? Ini hukum keluarga nih. Hukum keluarga tepatnya ini di pasal yang mana ya? Misalnya begitu. Kalian berpikir tentang hukum sebagai satu sistem. Tapi sekaligus kalian perhatikan detail dari problem konkretnya. Jadi itu saling terhubung itu. Problem konkret dengan sistem hukumnya kalian hubungkan. Makanya disebut penalaran hukum itu sebagai kegiatan berpikir problematis tersistematisasi. Gesistematisir problem denken. Berpikir problematis tersistematisasi. Sekaligus kalian melihat efeknya ini tidak hanya sebagai dia sebagai individu, ada aspek makhluk sosial juga dia. Bagaimana kaitannya dengan hak orang lain, kepentingan orang lain, negara, ada kepentingan negara apa enggak di situ. Ini hukum privat atau hukum publik. Coba. Aspeknya itu multi aspek. Penalaran hukum itu. Hanya ilmu kita yang seperti itu. Berpikirnya multidimensional. Ya. Nah, kita lihat penalaran hukum itu modelnya kayak apa ya. Saya coba gambarkan begini. Orang bernalar hukum pasti karena ada problem. Baik problem dengan orang lain maupun problem dengan diri sendiri. Problem dengan diri sendiri itu bisa terjadi kalau kalian misalnya melakukan permohonan, pengen ganti nama, pengen ganti kelamin, bisa jadi ya, melakukan transgender ya. Itu kan problem, tapi problem pada diri kamu sendiri, kamu tidak perlu bersengketa dengan orang lain. Minta penetapan hakim. Tapi katakan ini ada satu problem kontentiosa, ya, kasus yang sengketa. Sengketa itu kan selalu ada pihak. Nah, para pihak ini pasti mengungkapkan fakta kan. A misalnya mengatakan, ini faktanya begini. B mengatakan enggak. Faktanya enggak kayak gitu. Faktanya begini. Selalu ada irisan di antara versi-versi fakta itu. Irisan inilah yang menjadi pijakan awal kita untuk mengatakan ini sebetulnya peristiwa hukum atau bukan. Dan fakta ini terus berkembang dari waktu ke waktu. Seiring dengan pembuktian. Kalau dia masuk ke persidangan kan, makin banyak informasi yang kita dapat, faktanya mungkin akan berkembang. Ya. Oke. Tetapi konstatasi terhadap fakta itu, ya, kita katakan minimal Anda bisa berdispute nih, ya, tentang satu fakta. Tapi saya, kalau kalian minta untuk menyelesaikan fakta itu, saya sudah bisa menghubungkan fakta itu dengan sumber hukumnya. Kalau terhubungkan, saya mengatakan ini peristiwa hukum. Kalau tidak terhubungkan, bukan. Ini bukan peristiwa hukum, ini peristiwa konkret biasa. Seperti itu. Nah, kemudian sumber hukum inilah yang saya terapkan kepada fakta yang sudah saya strukturkan untuk sampai kepada putusan. Putusan ini kemudian suatu saat bisa saja kalau saya membuat putusan yang bagus, dia menjadi sumber hukum lagi. Kayaknya sederhana sekali penalaran hukum itu. Iya, kalau hanya sekedar menstrukturkan
fakta sebetulnya tidak perlu harus terlalu dalam kita belajar hukum. Di Amerika atau di sistem common law, mereka mengenal sistem juri kan. Juri itu coba kalian lihat, mereka bukan orang hukum. Mereka masyarakat awam. Tapi mereka bisa menentukan guilty or not guilty secara faktual. Jadi sebetulnya ini tidak canggih-canggih amat kalau hanya sekedar menilai fakta. Kalau hanya sekedar menilai fakta. Tapi ketika fakta ini dihubungkan ke sumber hukum, hati-hati. Tidak semua orang bisa mampu. Ini sebetulnya core problemnya apa? Itu harus kita pastikan. Mereka lagi bersengketa apa sebetulnya? Dan kita bisa kasih termanya. Ini sebetulnya konsep hukumnya apa? Ya. Jadi begitu masuk ke fase ini, nah ini sudah khas penalaran hukumnya, sudah khas orang hukum yang harus melakukan. Belum lagi kita mempersoalkan sumber hukumnya. Sumber hukum itu makin lama makin banyak, bertambah banyak. Kalian jangan mengatakan sekarang ini sumber hukum itu hanya undang-undang, kebiasaan, traktat, doktrin, jurisprudensi, udah ketinggalan zaman kalau ngomong begitu. Autonomic legislation misalnya ini sudah penting sekali menjadi sumber hukum sekarang. Ya. Mudah-mudahan kalian diajarkan kalau autonomic legislation sekarang sumber hukum. Kayak gitu. Jadi banyak dan belum tentu semuanya itu sinkron satu sama lain. Jadi sebelum kita membuat penalaran hukum, kita menstrukturkan dulu juga normanya. Setelah struktur faktanya kita pastikan, oh mereka ini bersengketanya ini ya. Ini sebetulnya mereka mempersoalkan tentang syarat dari perjanjiannya. Apakah harus tertulis atau yang formal begitu, ini perjanjian formal atau perjanjian yang tidak formal, yang bisa verbal. Oh, hanya gara-gara itu ya mereka berdebat. Oke. Berarti kita mempersoalkan bentuknya ya, perjanjiannya. Tertulis atau tidak tertulis. Tetapi ketika kita hubungkan ke normanya, ini perlu kerumitan, perlu orang yang tahu bagaimana kompleksitas itu dipecahkan, karena bisa saja ada undang-undang yang tidak klop satu sama lain. Dia tidak klop dengan kontrak, dia tidak klop dengan doktrin atau dengan kebiasaan, dan ini harus distrukturkan. Jadi menstrukturkan kasus atau fakta, menstrukturkan norma adalah persoalan yang baru lagi, dan itu jauh lebih rumit. Ya. Nah, kalian perhatikan di sini. Kalau saya bayangkan begini ya, ini struktur kasusnya yang ada di bawah ini. Ini sumber hukumnya. Sumber hukum itu setelah distrukturkan, dia menjadi struktur aturan atau struktur norma. Ini kemudian dihubungkan menjadi secara silogisme ke dalam struktur kasusnya. Apabila struktur normanya bagus, biasanya alternatifnya tidak terlalu banyak. Tapi kalau struktur normanya ternyata juga tidak terlalu kita yakin hanya ada satu struktur norma, ternyata bisa kita bangun beberapa struktur norma. Dengan penafsiran sosiologis, struktur normanya seperti ini. Kalau kita tafsirkan secara gramatikal seperti ini. Kalau kita tafsirkan secara historis seperti ini. Berarti ada banyak kemungkinan kita membuat struktur norma, tidak satu. Nah, itu berpengaruh terhadap alternatif yang muncul. Ada alternatif 1, alternatif 2, alternatif 3 dari silogisme antara struktur norma dengan struktur kasusnya. Tetapi sebanyak apapun alternatif ini, kita kan nggak bisa membuat putusan dengan banyak alternatif. Harus satu yang kita pilih. Itu juga yang harus kita lihat bagaimana pertimbangan hakim memilih alternatif ini. Dia harus mengatakan, saya pilih alternatif 2, bukan alternatif 1 dan alternatif 3. Kenapa? Karena ini. Jadi kalian lihat rangkaiannya ya, posisi kasusnya sendiri harus distrukturkan dengan baik, supaya tahu mereka sebetulnya sedang bersengketa tentang apa. Kita cari sumber hukum yang pas. Sumber hukum yang pas, yang konsisten, yang sinkron.
sehingga struktur aturannya bisa klop. Ini sendiri sudah ada dimensi politik hukumnya bermain di sini, jangan hati-hati. Tidak sepenuhnya kalau Duncan Kennedy mengatakan ada political reasoning, bisa jadi iya. Karena di sini saja sudah bermain sebetulnya. Misalnya saya ambil contoh kasus Prita Mulyasari itu. Kalau dia pakai undang-undang IT, informasi dan transaksi elektronik, pasti Prita Mulyasarinya salah. Tapi coba kalau pakai undang-undang perlindungan konsumen, Prita Mulyasarinya bisa dibenarkan, dia sebagai konsumen kok ngeluh. Dia punya hak untuk mengeluh. Jadi memilih undang-undang itu bisa menentukan hasil akhirnya. Kan kita bisa melihat kenapa jaksa pilih undang-undang ini tidak pilih undang-undang ini. Kenapa pilih pasal ini tidak pilih pasal ini. Kenapa dia pakai pasal yang alternatif tapi tidak kumulatif. Kenapa primer, subsidiar, gitu. Lebih subsidiar lagi begitu. Itu semua permainan sebetulnya dalam penalaran harus kita hati-hati lihat. Pasti ada agenda di balik itu. Apa maunya? Makanya salah satu dari penalaran hukum, salah satu prinsip yang penting, prinsip iktikat baik di dalam penalaran hukum. Karena kalau kita iktikatnya tidak baik, kita mudah sekali memanipulasi permainan penalaran itu. Gitu ya. Kakak. Oh, enggak, sudah lah. Tidak mau ini, tidak mau itu. Berat, Bang. Iya. Sudah bisa terus? Oke. Baik. Nah, dari sini penalaran hukum kalau begitu sebetulnya bisa mengerucut pada tiga keterampilan saja. Pertama namanya legal problem identification, ini mengidentifikasi masalah hukumnya. Kemudian legal problem solving, mencari bagaimana mengatasinya, dan terakhir decision making. Bagaimana mengambil keputusan. Ya, kalau kita bagi garis besarnya itu. Silakan ya kalau ada pertanyaan ya. Saya sudah cukup jauh, nanti saya ambil contoh-contoh ya. Nanti akan ada putusan dan sebagainya, saya ambil contoh. Nah, di skema ini kalian lihat, kalau ini kita anggap satu perjalanan ya, perjalanan norma ya. Ketika suatu norma hukum positif ditetapkan, misalnya hari ini muncul ada peraturan baru. Muncul dia momentumnya. Peraturan itu pasti dibuat oleh pembentuk undang-undang. Kata undang-undang di sini saya artikan secara material ya. Bisa apa saja, bisa peraturan daerah, bisa peraturan pemerintah, bisa peraturan menteri, pokoknya saya sebut undang-undang ya. Nah, si pembentuk undang-undang ini ketika membuat peraturan ini pasti sudah mendapat asupan informasi kan. Fakta-fakta yang sudah terjadi sebelum undang-undang ini ada, itu pasti ada bahan-bahannya. Bahan bakunya pasti ada. Nah, semua bahan itu dipolakan, polanya kemudian dibayangkan apabila undang-undang ini muncul, maka kasus-kasus yang sudah terjadi ini, kalau kemudian di kemudian hari terjadi, bisa saya selesaikan dengan undang-undang ini. Bayangannya begitu. Nah, tetapi kita yang belajar hukum sebenarnya tidak pernah mempersoalkan ini. Kita selalu berpikir ilmu kita itu mulainya startnya itu di sini. Ketika hukum positif itu ada. Ketika hukum positif itu ada, sejak itulah ilmu hukum itu mulai. Sebelum hukum positifnya ada, kita anggap itu sejarah itu. It's a part of history. Jadi tidak masuk ke dalam kajian kita. Itu termasuk sejarah undang-undang atau sejarah hukum, oke. Tapi bukan hukumnya sendiri. Ya. Nah, hukum ini dia tidur sebetulnya. Ketika dia diundangkan, dia dalam keadaan tertidur. Dia diberlakukan dalam keadaan tertidur. Kapan dia dibangunkan? Apabila terjadi peristiwa konkret yang bersentuhan dengan dia. Kalau ada undang-undang tidak pidana korupsi, apabila ada orang yang korupsi, baru dia bangun. Makanya kita menyatakan,
ketika ada orang melakukan korupsi, kita minta supaya ada penegakan hukum. Penegakan hukum itu istilah yang menunjukkan hukumnya tertidur. Tapi kita minta supaya ditegakkan. Ya. Seperti itu. Coba saya bayangkan. Nah, penegakan ini harusnya munculnya seperti ini. Jadi titik dari hukum positifnya dengan titik peristiwa konkretnya ketemu pada satu titik yang sama. Harusnya sih seperti itu. Jadi dia langsung bisa menjawab secara tepat peristiwa konkretnya. Karena bayangannya sudah tadi ya, bayangannya sudah seperti ini. Semua peristiwa konkret akan terjawab seperti ini bayangannya, pembentuk undang-undang. Kenyataannya enggak, terkadang meleset. Meleset begini. Makin lama bisa jadi makin meleset. Peristiwa konkretnya udah maju duluan, hukumnya menjawabnya seperti ini. Nah, pertanyaan kita, kalau terjadi ada gap di sini, ada legal gaps antara peristiwa konkret dengan normanya, yang harus kita geser mana? Peristiwa konkretnya atau normanya? Coba Normanya. kalian. Normanya. Mengapa bukan peristiwa konkretnya? Kira-kira jawabnya. Izin Pak, itu peristiwa konkret ya? Betul. Kenapa bukan peristiwa konkretnya yang kita ubah supaya menyesuaikan dengan norma? Kenapa normanya harus kita ubah? Kalau peristiwa konkret kan sudah terjadi. Betul. Jadi gampangnya peristiwa konkret itu tidak bisa kita apa-apain lagi. Dia terikat pada ruang dan waktu. Tadi kan saya katakan begitu ya. Ya sudah. Justru kita salah kalau orang yang nikam, orangnya mati, kita jadi ubah, jangan dia yang nikam. Nggak bisa. Peristiwa konkretnya udah kayak gitu. Tidak bisa kita jangan merekayasa peristiwa konkretnya. Ya. Sehingga, nah di sini menarik. Normanya ini yang harus kita utak-atik supaya bisa pas di sini. Jadi, kita menyebutnya ini dengan melakukan penemuan hukum sebenarnya. Rex-finding itu sebetulnya adalah gap filling. Menutup gap ini, kita geser dia. Supaya dia bisa, yang tadinya di sini titiknya, dia bisa pindah ke sini. Misalnya ada orang, ada peraturan tentang mencuri barang. Terjadi peristiwa konkret yang dicuri listrik, misalnya gitu. Nah, persoalannya kan unsur dari pencurian itu harus ada unsur barangnya. Pertanyaan kita, listrik itu barang apa enggak? Terjadi gap di sini ya, sorry. Terjadi gap di sini. Jadi kita harus menggeser. Listrik itu kalau ingin kita coba selesaikan dengan pasal pencurian, harus kita maknai sebagai barang. Listrik itu harus barang. Supaya kasus pencurian bisa masuk. Kalau enggak, listrik bukan barang, ya udah. Dia tinggallah jadi peristiwa konkret. Bukan peristiwa hukum dia. Karena apa? Karena listrik bukan barang. Berarti pasal pencurian tidak kena buat dia. Orang yang mencuri listrik bukan pencuri, menurut pasal 362. Silakan cari pasal yang lain, tapi 362 nggak bilang dia pencuri. Sehingga kalian bisa melihat, di sini terlihat kalau seorang hakim melakukan penalaran, maka hasil penalaran itu baru bisa punya kontribusi terhadap ilmu hukum positif atau ilmu hukum dogmatik. Apabila dia membuat penafsiran yang memperluas. Kalau mempersempit, dia nggak bisa memberi makna yang kontributif. Sehingga kalian lihat yang disebut dengan landmark decision, putusan-putusan yang menjulang, putusan-putusan yang dikenang, itu putusan-putusan yang punya dampak memperluas makna dari norma itu.
Kita menyebutnya penafsiran yang ekstensif. Tergantung caranya apa ya, apakah dia melakukan komparatif, dia melakukan sosiologis, futuristis, apapun istilahnya, tapi ujungnya dia ekstensif, bukan restriktif. Itu ya. Itu kalau penafsiran. Kalau konstruksi mungkin kita bisa kan kalau dia melakukan analogi. Gitu. Seperti itu. Oke. Ya, saya lewatkan saja ya ini ya. Mungkin enggak ini. Ada beberapa sebenarnya keterangannya, tapi bisa agak panjang. Waktu kita masih ada nggak ya? Cukup banyak ya? Sekarang jam, saya harus jaga waktu nih. Masih ada, Pak. Masih cukup ya? Siap. Ya, oke. Ini ada satu pendapat lagi yang disampaikan oleh Kenneth van der Veld. Ya, dia mengatakan bahwa langkah penalaran itu hampir sama dengan yang saya katakan tadi, tapi dia mulainya dari ini ya, identify the applicable source of law, analyze the source of law, gitu kayak gitu-gitu. Jadi kira-kira menurut saya kurang terlalu pas ya untuk menggambarkan tentang penalaran hukumnya. Saya lebih cenderung untuk menggunakan pola yang saya tadi ya. Jadi kalau dikatakan kita harus menganalisis sumber hukum dulu, menurut saya terlalu cepat. Lebih baik menganalisis faktanya dulu. Karena buat apa kita menganalisis sumber hukum kalau belum tahu faktanya? Kan sumber hukumnya sumber hukum yang sesuai dengan fakta dong. Jadi langkah ini menurut saya kurang pas. Tapi ini buku ini cukup sering dipakai ya. Oke, saya lanjutkan. Ya, ini saya ingin ngomong apa ini. Tapi ada video mengenai ini saya sampaikan ya. Kalian bisa lihat di videonya tentang asas-asas yang universal dalam hukum ya. Tapi begini, ketika kita melakukan penalaran hukum, bayangan kita ini kita berhadapan dengan beberapa prinsip-prinsip penting dalam penalaran hukum. Dan ada 5 prinsip universal yang harus kita pegang. Coba kita lihat ini filosofinya ya. Pertama, prinsip yang paling penting dalam ilmu kita. Ini peserta dari acara ini nggak ada yang bukan dari hukum kan, semua orang hukum kan. Jadi dari ilmu kita, ini adalah prinsip yang namanya prinsip pemisahan baik buruk. Scheiding van goed and kwaad, gitu bahasa Belanda. Ini dari Paul Scholten ya. Jadi memisahkan mana yang buruk dengan mana yang baik, mana yang baik dengan yang buruk. Pada dasarnya sebetulnya hukum itu yang normatif itu selalu begitu. Dia harus bisa kita pastikan mana pesan yang baik, mana pesan yang buruk. Coba kita lihat kitab suci. Al-Quran itu disebut Al-Furqan. Al-Furqan itu pembeda. Mana yang hak, mana yang batil. Hukum juga sama. Dia harus bisa menjadi pemisah. Misalnya ada hukum pajak. Hukum pajak itu pasti menganjurkan kita untuk menjadi subjek pajak yang baik. Bayar pajak. Bayar pajak itu baik atau buruk ya? Nah, gitu kan? Kalau sampai kita tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, berarti buruk hukumnya. Itu bukan hukum yang baik. Hukum yang baik itu harus clear bagi subjek hukum mana yang baik, mana yang buruk. Justru dari inilah kita bisa menerapkan hukum itu dengan asas yang disebut asas kesamaan perlakuan. Similia similibus asasnya. Treat like cases alike, treat different cases differently. Kesamaan perlakuan. Jadi kalau kalian belajar hukum, secara in abstrakto, hukum yang abstrak dalam perundang-undangan, kita biasanya menganggap orang itu harus diperlakukan sama, baru adil. Itu kan yang dituntut oleh masyarakat sebetulnya. Adil dong, gitu. Apakah begitu penalaran hukum? Coba kita lihat ya. Dua asas ini ketika bersentuhan dengan kasus konkret, dia sebetulnya bertemu dengan dua asas yang berpasangan, yaitu asas kepribadian atau individualitas
dengan konsep persekutuan atau konsep kolektivitas. Ingat, semua kasus hukum, mau perdata, mau pidana, mau tata negara, mau administrasi, apapun, selalu ada dimensi itu. Kasus pidana itu pasti ada dimensi individualnya, ada dimensi personalnya. Makanya hak terdakwa itu harus dijaga. Dia malah boleh berbohong. Terdakwa boleh bohong, tapi saksi nggak boleh. Ya. Makanya saksi disumpah, terdakwa nggak disumpah. Itu kan kita menghormati hak individualitas dia. Persekutuan, sama. Walaupun itu kasus perdata, nggak bisa. Walaupun itu hak dia tidak bisa menyalahgunakan hak. Misbruik van Recht namanya. Kalian ingat kasus cerobong asap? Ya, itu kasusnya kan kalian harusnya kenal kasus itu kan. Ada orang membangun cerobong asap sehingga menutup pemandangan dari rumah di belakangnya. Kalah dia di pengadilan. Karena dia melakukan tadi penyalahgunaan hak. Padahal itu hak dia membangun di atas rumahnya dia. Jadi di dalam asas kepribadian pun ada aspek sosial di situ, ada fungsi sosial. Nah, gara-gara dua ini tarik-menarik, maka yang semula hukum itu harus berlaku sama bagi semua orang, harus diperlakukan berbeda. Makanya kita belajar penalaran hukum itu bukan berarti menuntut kesamaan perlakuan. Kewibawaan hukum itu justru ada di dalam perbedaan itu. Faktanya beda. Karena faktanya beda, tidak bisa dia disamakan semuanya. Mbah Minah yang mencuri 3 buah kakao itu tidak bisa disamakan dengan pencuri yang lain. Karena faktanya beda. Dia mencuri bukan karena dia rakus. Dia mencuri hanya karena dia butuh 3 buah kakao untuk jadi bibit. Bibit itu bukan untuk dijual, tapi untuk ditanam di pekarangannya. Enggak banyak-banyak kok, dia hanya mengambil 3. Misalnya begitu. Mencuri juga, iya. Dia menuntut perlakuan yang berbeda. Kalian lihat di sini, sumun ius summa injuria. Apabila hukum itu ditegakkan seadil-adilnya, pukul rata, dia justru melukai sedalam-dalamnya. Kalian lihat, penalaran hukum itu harus sampai ke sini pengertiannya. Karena kalau sama, semua diperlakukan sama, kita nggak perlu hakim. Kita nggak perlu aparat penegak hukum. Kita cukup perlu robot saja, sudah. Semua pukul rata. Mencuri, udah. Hukumnya sama semua. Nggak bisa. Yang mengadili manusia harus manusia. Makanya saya menolak kalau ada artificial intelligence itu bisa menggantikan peran hakim. Nggak bisa. Ya, kalian nonton lah film Robocop itu kan? Itu kan polisi digantikan robot. Apa yang terjadi? Ya dimanipulasi oleh yang bikin robot. Karena desain robotnya itu ditentukan oleh si pembuat robotnya. Dia bisa di atas robot. Seperti itu. Ya. Oke. Lanjut, saya pikir ini saya Svanevelde tadi saya lewati ya. Nah, tolong saya titip pesan kepada kalian yang ingin belajar penalaran hukum, kuasai norma. Saya tahu persis pengalaman saya mengajar hampir 30 tahun mengajar hukum, tidak banyak kalian diajarkan bahwa norma itu tidak tunggal. Ada norma primer, ada norma sekunder. Norma sekunder itu bukan hanya norma sanksi, ingat ya. Ada norma definisi, ada norma penilaian, ada norma pengakuan, ada norma perubahan, ada norma kewenangan. Itu penting dalam penalaran hukum. Jadi analisis terhadap norma itu penting. Ya, oke. Belum lagi ketika kita ketemu norma perilaku, karena norma perilaku itu norma primer. Kita harus menjamin kita paham cara membaca norma itu. Maka kuasai bagaimana menganalisis subjek norma, operator norma, objek norma, kondisi norma. Itu syarat. Dan kita kayaknya perlu latihan kalau nggak cukup